Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang usaha dan energi. Pelajaran ini diajari kelas 10. Semoga kalian paham ya penjelasan dari saya. Yuk kita mulai. Oke. Nah, kita akan ngebahas soal apa sih itu usaha. Usaha itu mentransfer energi melalui gaya dorong pada sebuah benda, sehingga benda tersebut dapat bergerak dan berpindah sejauh es. Loh, kok rada mirip-mirip kayak usaha secara real life ya? Ya, bener banget. Usaha itu sama kayak kita pengen sesuatu nih. Target kita apa? Kita pasti namanya melakukan yang namanya usaha. Nah, taunya dia berusaha atau enggak, itu kalau dia dapat membuat sebuah perubahan. Kalau di fisika, perubahan itu kita anggapnya dia berpindah sejauh s. Nah, itu juga termasuk. Jadi usaha secara fisika maupun usaha secara real life itu sama aja. Sama-sama apa yang dia usahakan, dia maksimalkan untuk mendapatkan sesuatu. Dan usaha itu kalau bisa diusahain itu ada perubahannya dari sebelumnya. Nah, di usaha sendiri itu tuh formula matematisnya adalah W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha, F itu gaya, dan S adalah jarak atau perpindahannya. Di sini bisa kita lihat bahwa kalau kamu berusaha, maka terlihat dari seberapa besar gaya yang kamu keluarkan atau yang kamu sampaikan, dan itu berbanding lurus sama usaha itu berbanding lurus sama perpindahannya. Ada jaraknya. Nah, tapi terkadang nggak semua usaha itu sejajar sama lantainya. Sejajar sama lantai tuh kayak gini nih, lurus nih, lurus. Ada kalanya gaya yang diberikan itu membentuk sebuah sudut. Kok bisa membentuk sebuah sudut? Kayak gini, kamu mau narik sebuah meja yang posisinya lebih rendah daripada kamu. Otomatis kan kamu nggak mungkin nariknya nunduk terus ditarik kan. Tapi kan ada kalanya ada orang-orang yang menarik meja menggunakan tali, pasti dia akan menariknya rada naik ke atas nih, alias membentuk sebuah sudut. Sama kayak ini nih, membentuk sebuah sudut. Nah, otomatis kita bisa aja sih ngerjain W sama dengan F kali S. Nah, F-nya ini kita harus merubah yang tadinya posisinya membentuk sudut harus sejajar sama meja, alias sejajar sama lantai. Karena lantainya ke bawah, maka gayanya harus kita proyeksikan ke bawah nih. Ini jadinya F cos theta. Jadi kalau pengen nyari usaha, F-nya kamu rubah dulu jadi posisinya sejajar sama lantai. F cos theta baru ntar dikali sama S, dikali sama perpindahan. Itu adalah usaha. Jangan lupa nanti dikali S ya, dikasih perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Hanya perpindahannya aja. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, membahas sebuah usaha, pasti otomatis kita akan ngebahas sama pasangan kembarnya, yaitu energi. Energi itu kan banyak nih macam-macam ya. Ada energi listrik, kimia, energi gerak, energi potensial, segala macam. Nah, energi itu dia tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dihilangkan. Yang ada dia bisa kita ubah alias kita konversi menjadi energi yang lain. Energi itu macam-macam nih. Ada perubahannya ya, misalkan kayak kamu pengen nyalain kipas angin, otomatis energi listrik kita ubah menjadi energi gerak. Nah, itu adalah konsep dari sebuah energi. Nah, untuk di pembelajaran fisika, energi yang akan dibahas ada dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Nanti perpaduan dari dua energi tersebut akan menghasilkan yang namanya energi mekanik. Nah, ini pasangannya dari usaha. Makanya satuannya mereka sama-sama joule. Nah, makanya rumus usaha kadang bisa aja dikerjain untuk nyari rumus energi. Bisa aja kayak gitu. Yuk, kita mulai. Energi. Nah,
Di energi sendiri itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi seberapa besar energi yang kamu keluarin, nah itu disebutnya apa ya? Kayak kemantapan hati, nah itu energinya untuk melakukan sebuah usaha. Energi ada dua, ada energi potensial, energi yang dimiliki karena ketinggian alias posisi kedudukannya. Kalau misalnya dia ada di lantai, kita anggapnya dia tidak memiliki energi potensial alias bisa dibilang nol energi potensialnya alias minimal atau minimum energi potensialnya. Karena ketinggiannya ada di lantai. Beda ceritanya kalau misalkan kamu atau sebuah benda ditaruh di atas sebuah gedung atau tempat yang memiliki ketinggian H. Maka dia punya energi potensial. Energi potensialnya berapa? Bisa diukur. Nah, selain energi potensial, kita juga ada yang namanya energi kinetik. Energi kinetik ini dimiliki sama benda yang bergerak. Jadi dipengaruhi kecepatan dan massa. Jadi kalau bendanya tidak bergerak, maka kita anggapnya dia tidak memiliki energi kinetik, alias energi kinetiknya nol. Soalnya kecepatannya nol, karena dia diem. Kayak gitu. Rumusnya Eka sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Dimana kalau di potensial M itu massa, G adalah gravitasi, H itu ketinggian, sedangkan kalau di energi kinetik, M itu sama massa. Cuman kalau V adalah kecepatan. Ingat, satuan harus diperhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai salah, alas ketukar. Dibanding kita membahas energi potensi dan energi kinetik, otomatis kita akan ngebahas kolaborasi antara mereka berdua, yaitu dihukum kekekalan energi mekanik. Nah, penggambaran energi mekanik tuh kadang seperti ini nih. Seperti sebuah roller coaster, ada di posisi tertinggi, ada di posisi yang paling dasar, paling bawah. Saya namakan posisi yang paling atas itu 1, yang bawah 2, yang paling bawah. Jadi ingat ya, kalian hanya cukup memperhatikan di titik pertama dengan titik kedua aja. Jangan lihat yang lain. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, di sana, di posisi pertama, kan dia membentuk ketinggian ya. Jadi dia berada di sebuah tempat yang memiliki ketinggian. Otomatis, karena nilai ketinggiannya maksimum, maka dia punya namanya energi potensial. Karena dia punya ketinggian. Karena di posisi titik tertinggi, otomatis kecepatannya itu 0. Maka energi kinetiknya minimal, minimum, atau minimum. Kayak gitu. Sedangkan, ini minimum ya, sedangkan energi potensialnya maksimum, karena di titik tertinggi. Ketika roller coaster ini menuju ke bawah, otomatis posisi ketinggiannya dia akan berubah. Makin lama makin berkurang kan, karena kan dia turun ke bawah nih. Makin lama energi potensial makin turun, tapi geraknya makin cepat. Bener nggak sih? Kalau roller coaster makin cepat kan ke bawah, otomatis nanti kinetiknya makin lama makin tinggi, makin naik, sampai di sebuah tempat yang dinamakan titik kedua. Di titik kedua, karena dia di dasar, otomatis kita anggapnya dia nggak punya ketinggian, alias 0. Maka energi potensialnya adalah minimum. Ini minimum. Sedangkan energi kinetiknya, kan makin lama makin turun makin kencang ya. Berarti di sini ada energi kinetiknya maksimum. Nah, mereka terus aja kayak gitu, sampai kita bisa buat sebuah kesimpulan, total energi di dua titik ini adalah EP ditambah EK, sama dengan energi mekanik, kayak gitu. Jadi jumlah energi potensial dan jumlah energi kinetik yang ada disebut dengan energi mekanik. Kalau kalian kalau kalian perhatikan, mereka tuh saling melengkapi gitu kan. Nah, karena saling melengkapi, otomatis energi mekanik di semua tempat kita anggap sama. Mau di titik pertama, mau di titik kedua, energi mekaniknya tetap sama. Yuk, kita mulai lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita gambarkan kayak gini. Perhatikan baik-baik ya. Di posisi pertama, kedua, dengan ketiga. Di sini energi potensialnya maksimum. Makin lama makin turun. Ke posisi ketiga, minimum.
Sedangkan energi kinetiknya yang tadi di posisi pertama, makin lama ke bawah, makin besar, alias maksimum. Nah, ini kita gambarkan seperti ini. Di posisi pertama, EP1 ditambah EK1 sama dengan EP3 ditambah EK3. Boleh nggak pakai titik kedua? Boleh, karena energi mekanik di semua tempat sama. Jadi bisa aja kamu pakai EP2 ditambah EP2, EK2 sama dengan EP3 tambah EK3. Nggak masalah, sama aja. Karena semua tergantung acuannya siapa. Jadi ntar kalian kalau ada soal, perhatikan dan bandingkan titik pertama siapa, titik yang kedua siapa. Jadi jangan sampai salah posisi. Nah, kolaborasi ini dinamakan energi mekanik. Yuk, aku sekarang akan kasih satu contoh buat kalian. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nih, ada sebuah contoh kayak gini. Sebuah batu, massa 1 kilo, dilempar vertikal ke atas nih. Jadi tadinya di posisi titik pertama. Lalu, dia akan naik ke atas ke posisi kedua. Waktu di posisi pertama, kecepatannya itu adalah 20 meter per sekon. Dia nanya berapa energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik benda saat berada di ketinggian 5 meter. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gampang. Yang pertama, ingat kata kunci. Energi mekanik di semua tempat sama. Jadi benar-benar sama ya. Cara satu-satunya kalau ditanya, energi kinetik dan potensial di ketinggian 5 meter berapa? Kalian harus cari tahu dulu di posisi pertama. Cari posisi pertama kayak gimana? Kayak gini. Kita mulai ya. Posisi pertama. Pertama, kita harus cari dulu EP-nya dulu. Energi potensial. Energi potensial di titik pertama, kan ada rumusnya MGH ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan baik-baik, dia letaknya di dasar. Otomatis hanya kita anggap 0. Ingat, 0. Jangan dianggap H-nya itu 1 meter. Beda. Kalau kamu netapin ukuran pertama itu 1, itu udah salah banget. Kalian harus netapin angka pertama itu 0. Maka di sini, di bagian dasar, ketinggiannya adalah 0. Di atas baru 5 meter. Nih, perhatikan. Lihat ya. Berarti di sini H-nya adalah 0. Kalau H-nya 0, massa nggak tahu, massanya ada 1. Dikali gravitasi 10 dikali 0. Otomatis EP-nya adalah 0. Selesai. Sekarang kita cari EK-nya. EK-nya berapa? EK-nya gampang. EK sama dengan setengah MV kuadrat. MV kuadrat. Berarti EK-nya sama dengan setengah. Massanya 1. V-nya, nih lihat dia ngasih tahu 20 kuadrat ya. EK sama dengan setengah. 20 dikuadratin, 400. Bagi 2, 200 Joule. Kan udah ketahuan nih, energi kinetik 200. Yuk kita jumlahin. EM, EK tambah EP, EK tambah EP. EK-nya 200. EP-nya 0. Ya udah, energi mekaniknya 200 Joule. Udah ya. Udah ketahuan nih. Energi mekanik di semua tempat adalah 200 Joule. Kalau udah kayak gitu, berarti kita tinggal nyari titik yang kedua. Titik yang kedua, kalau kalian lihat di sini. Udah ketahuan ya mekaniknya? Sekarang kita cari dulu EP-nya, energi potensialnya. Massa kali gravitasi kali tinggi. Massanya 1, gravitasinya 10, tingginya 5 meter.
Berarti 50 ya EP-nya. Sekarang kita lihat EK-nya berapa? Nah, EK-nya ditanya. Karena ini bukan titik tertinggi, otomatis kita nggak boleh langsung tiba-tiba bilang, oh EK-nya 0. Jangan, nggak boleh. Karena ini bukan titik tertinggi. Ini dibilang ketinggian 5 meter doang. Kata-katanya itu doang. Ketinggian 5 meter, bukan ketinggian tertinggi. Otomatis kita harus pakai rumus yang ini. Rumusnya balikin lagi. Fm sama dengan EK tambah EP. Mekaniknya berapa? Ingat konsep yang tadi, mekanik di sebuah tempat sama, berarti 200. EK-nya? EK-nya 200. EK-nya berapa? Jangan pakai EK yang level 1. Tapi yang benar-benar pakai yang di titik kedua. EK-nya berapa? EK-nya belum tahu. Oke, EK-nya belum tahu. Tapi EP ketahuan kan? Iya, EP-nya ketahuan 50. Nah, dari sini kita ketahuan EK-nya adalah 200 dikurang 50 sama dengan 150 Joule. Sekarang kita cek. Energi mekanik ketemu? Ketemu. Jangan lupa checklist. Terus energi potensial ketemu? Ketemu. Energi kinetik ketemu? Ketemu. Sip. Oke. Nah, begitu cara pengerjaan soal yang memakai konsep hukum kekekalan energi mekanik. Gimana? Mudah? Susah nggak dipahamin? Atau mudah banget nih? Berharap sih mudah banget sih. Kalau kalian masih bingung nih sama penjabaran dari saya, diulangin aja videonya, nggak apa-apa. Jadi biar kalian lebih ngelotok, paham sama materi usaha dan energi. Insya Allah, kalau ketemu soal lagi yang lain, kalian bisa kerjain. Dah, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa nonton video usaha dan energi soal-soal pembahasannya untuk membantu kalian memahami lebih dalam lagi materi usaha dan energi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.